Pemirsa, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami masalah pencernaan? Saya yakin hampir semua orang pernah mengalami gangguan pencernaan. Apakah diare itu, sembelit ringan, bahkan konstipasi, atau sulit buang air besar, ataupun sulit buang BAB hampir setiap hari. Bukan itu saja, banyak yang terpaksa harus bergantung pada konsumsi obat-obatan pencahar. Apalagi perusahaan farmasi sudah memproduksi berbagai jenis obat pencahar. Mulai dari yang berbahan baku kimia modern sampai herbal. Semuanya dijual bebas, lengkap dengan atribut promosi yang menarik. Bertemu kembali dengan saya Freddy Su Nien Chang selama 60 menit ke depan. Saya akan menyampaikan informasi mengenai kesehatan berdasarkan penelitian ilmiah yang kuat dan terbukti secara klinis bersama Scientist Home Indonesia. Pemirsa, episode kali ini kita akan membahas masalah pencernaan yang secara khusus akan membuka wawasan kita semua. Bagaimana sistem pencernaan yang sehat setiap hari, lalu apa itu detoksifikasi, dan mengapa kita harus buang air besar secara teratur setiap hari. Pemirsa, kita mulai saja pembahasan topik pada episode kali ini mengenai masalah gangguan pencernaan. Sekarang saya sudah bersama Dr. Rumi L. Tobing dan tentunya kita akan membahas lebih jauh mengenai masalah BAB dan pencernaan. Dokter, ya. Kita bicara mengenai pencernaan dan tentunya ini ada kaitannya dengan BAB, dok ya. Nah, kalau dari segi kedokteran, dok, dari Anda menganalisis bagaimana proses pencernaan yang normal yang terjadi dalam tubuh kita, dok? Ya, baik. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Prinsip kerja sistem gastrointestinalis adalah kegiatan absorpsi dan sekresi. Absorpsi meliputi penyerapan semua zat-zat nutrisi, gula-gula, lemak, elektrolit, dan cairan. Sekresi meliputi pembuangan pembentukan ampas, sampah, atau feses yang berisi serat-serat kasar, racun-racun berupa logam-logam berat, sisa-sisa bakteri mati, dan semua materi yang tidak bisa diserap lagi. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, usofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan itu sendiri, yaitu pankreas, hati, dan kandung empedu. Pada setiap bagian organ pencernaan terdapat berbagai macam jenis enzim yang masing-masing berfungsi secara istimewa. Enzim-enzim pencernaan berfungsi untuk menghancurkan sekaligus mencampur sari-sari pati makanan sehingga dapat diserap masuk ke dalam aliran darah. Enzim pencernaan juga bekerja sama dengan sistem kekebalan tubuh untuk melawan bakteri-bakteri patogen yang menimbulkan penyakit. Ya, kira-kira demikian. Cukup jelas sekali penjelasan dokter. Nah, sekarang masalahnya kalau misalnya seseorang itu BAB tidak teratur setiap hari, apa dampak resiko terburuknya, dok? Ya. Ada sekitar 30 atau lebih jenis penyakit yang dapat mengenai sistem pencernaan manusia. Seperti pada gambar ini, kita bisa mendefinisikan jenis-jenis penyakit ini sebagai bentuk yang kronis. Dapat mengenai organ pencernaan mulai dari lambung, seluruh bagian usus, hepar atau hati, dan kantong empedu. Perjalanan penyakit secara umum dimulai dari kesalahan pola makan yang rendah serat, gangguan pencernaan yang mengakibatkan kerusakan atau obstruksi organ, dan akibat infeksi virus dan bakteri sehingga mengakibatkan pengrusakan jaringan organ hingga akhirnya menghambat sistem pencernaan secara menyeluruh dan munculnya jaringan tumor atau kanker. Sebagian penyakit yang mengenai sistem pencernaan memerlukan intervensi bagian bedah dan tidak jarang dapat menyebabkan kematian. Wow,
bisa sampai adanya tumor, kanker, bahkan hingga kematian, dokter. Ya, benar. Saya pernah mendengar istilah detoksifikasi, dok. Ya. Nah, sebenarnya detoksifikasi itu apa, dok? Ya. Secara umum, Ya. detoksifikasi adalah proses pembuangan racun-racun atau kotoran dari saluran cerna yang dilakukan dengan pendekatan khusus, seperti berpuasa selama proses berlangsung. Tujuan utama detoksifikasi adalah membuang tumbukan racun-racun dari dalam tubuh, utamanya logam berat dan zat-zat yang berbahaya. Tahapan detoks meliputi kecepatan proses pencernaan, meminimalisir absorpsi, dan membuang limbah pencernaan dengan keras, sehingga seringkali sampai mengalami pengkikisan dinding-dinding usus. Ya. Itu sebabnya detoksifikasi berlangsung beberapa hari sampai 1 minggu dan tidak boleh sering dilakukan. Detoks hanya boleh dilakukan pada orang dewasa, tidak sedang hamil, dan bagi yang berusia di atas 50 tahun, itu tidak boleh. Orang usia lanjut tidak dianjurkan melakukan detoks. Banyak perusahaan produk kesehatan meluncurkan produk detoksifikasi dengan kata-kata yang menarik, hasil yang cepat, efek kecantikan, sehingga banyak konsumen bersedia untuk menghabiskan uang membeli produk atau jasa tersebut. Namun, efektivitas dan keamanan detoksifikasi saluran cerna belum memiliki jaminan evidence based yang mendasarkan penelitian ilmiah. Itu harus jelas. Ya, jadi memang tidak semua orang bisa dilakukan detoksifikasi. Dan juga tadi sempat saya dengar bahwa itu bisa terjadi pengikisan usus, dok, ya? Iya. Dok, saya sering melihat di media-media TV bahwa begitu banyak iklan dengan obat pencahar yang dijual bebas ataupun dijual umum, dok, ya. Nah, sebenarnya apa yang perlu kita ketahui, dok, untuk pemakaian obat pencahar yang umum dijual di pasar ini? Ya, baik. Kita dapat menemukan banyak sekali nama dagang obat-obat pencahar yang hampir semuanya dijual bebas, walaupun sebagian diberi tanda sebagai obat keras. Di samping itu, banyak obat pencahar yang dibuat dari bahan-bahan alamiah bersifat herbal seperti rhubarb, lidah buaya, sena, polygonum, dan sebagainya. Namun yang perlu kita pahami bahwa semua bahan alamiah ini memiliki efek kimia sehingga bisa melunakkan dan mendorong pengeluaran tinja. Bahan aktif yang terdapat di dalam umumnya obat pencahar ini adalah anthraquinone. Sesuai hasil penelitian kimia bahwa anthraquinone memiliki efek racun yang mirip jenis logam berat sehingga bisa mengendap di dalam darah dan bahkan di jaringan kulit. Walaupun itu dikatakan sebagai herbal, dok, ya? Ya. Efek anthraquinone pada proses pembuangan tinja atau defikasi adalah menyerap banyak air untuk melunakkan tinja. Suatu penelitian kedokteran di Inggris sejak 2009 menemukan bahwa pemakaian jangka panjang obat pencahar dengan kandungan anthraquinone menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit cairan tubuh, kehilangan kelembapan, kerusakan fungsi saraf di otot usus yang mengatur proses defikasi, dan menimbulkan penyakit kulit melanosis akibat pengeringan saluran cerna selama bertahun-tahun. Pemirsa, tentu masih banyak pertanyaan yang muncul seputar masalah pencernaan. Hingga saat ini ternyata belum ada penelitian ilmiah yang resmi yang diberitakan secara luas tentang manfaat program detoksifikasi. Namun, seperti yang tadi kita dengar, pembersihan saluran usus dengan detoksifikasi juga memiliki resiko dan pemakaian obat pencahar juga perlu diwaspadai. Pastikan tetap bersama kami di SHI Talk.
Pemirsa, saat ini berbagai jenis penyakit bisa menjadi masalah yang besar bagi si penderita maupun keluarganya, baik secara fisik maupun secara psikis. Apalagi jika penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh, malah menjadi berat dan harus menjalani pengobatan yang memakan biaya yang sangat besar dan juga tentunya membuang waktu. Scientist Home Indonesia merupakan tempat pengobatan yang memberikan pengetahuan, memberikan edukasi di bidang kesehatan berdasarkan informasi penelitian ilmiah terbaru dengan berkonsultasi bersama tenaga medis dari Scientist Home Indonesia. Pasien yang berobat dapat memahami kondisi dan kebutuhan apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Pemirsa, tentu Anda pernah mendengar tak kenal tak sayang, sudah kenal semakin sayang. Saya ingin mengajak Anda